setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang... Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kami mau datang dan kami hampiri Engkau Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apakah, katakan dia Yesus. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apakah kami balas Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa? Selain pujian dan syukur kami pagi ini Tuhan. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku, mari angkat tanganmu, katakan kau mau selalu. Kau Tuhan, Kau setia Tuhan, apapun keadaannya. Kau Bapa, lebih lagi angkat tanganmu, katakan selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari angkat tanganmu, katakan mau selalu bersyukur. Yes. Kami mau jadi pribadi-pribadi yang mau selalu bersyukur. Apapun situasinya, apapun keadaannya Tuhan. Selalu bersyukur. Yes. Selalu bersyukur. Oh Bapakku yang... Lebih lagi. Katakan kami mau bersyukur Tuhan. Yes. Selalu bersyukur. Dia Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan kau dalam keadaanmu. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku
ya Tuhan. Itu alasan kami untuk kami datang pagi hari ini. Kami mau memuji, memuliakan Engkau, itulah tanda kami bersyukur. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan Engkau. Yang siap boleh sama-sama katakan. Amin. Tos kanan kirinya katakan, kamu luar biasa. Bilang kanan kirinya lagi, siap menari buat Tuhan? Siap menari buat Tuhan, amin. Glory bagimu Tuhan. Mari kita datang bawa pujian kita. Sama-sama sorakan haleluya. Sama-sama kita belajar lagi nih. Angkat pujian ini, katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan. Katakan. Katakan glory. Gloria. Gloria. Besar Tuhan ditinggikan. Sama-sama angkat tanganmu, katakan glory. Gloria. Besar Tuhan ditinggikan, puji-Nya. Gloria. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama kita akan pujian ini. Kami datang bawa pujian kami. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan. Sorak. Boleh tangannya dilambaikan. Besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan ditinggikan, puji-Nya. Coba angkat tangannya Bapak Ibu. Angkat tangannya sama-sama. Putar ke kiri dan ke kanan sama-sama. Amin. Angkat pujian ini. Oh, sekali lagi. Sekali lagi Gloria. Oh, kurang keras. Katakan besar. Besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Come on. Gloria. Besar Tuhan ditinggikan, puji-Nya. Gloria. Katakan besar. Besar Tuhan ditinggikan, puji-Nya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan sorai-sorai dan kemuliaan, katakan haleluya. Belum kedengaran suaranya Bapak Ibu, katakan glory. Haleluya. Haleluya. Persilakan duduk Bapak Ibu. Semuanya excellent, amin. Mari kita akan memberikan persembahan. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah menerima amplop persembahan? Jika belum, boleh angkat tangannya supaya dapat dibantu oleh Aser. Doa persembahan saya serahkan kepada Ibu Magdalena dan kolektan kepada Ibu Yanti dan Ibu Maria. Ibu Marsolina, boleh. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat lawatan
firman-Mu pagi hari ini. Oh Tuhan, terima kasih, kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan, bahkan yang terikat sudah dibebaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memiliki gembala yang sangat baik sehingga kami tidak kekurangan. Sebentar lagi kami jemaat-Mu mau memberikan sebagian milik kami. Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu di tempat ini, mata pekerjaannya Tuhan Engkau berkati, bahkan yang merindukan pekerjaan Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Amin. Mari kita sama-sama memberi persembahan kita. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang datang dengan keresahan, kekecewaan, bahkan setiap mimpi, target tidak terlaksana dalam kehidupan kita. Ada yang hilang, ada yang pergi. Tapi percayalah Tuhan, Dia penolong yang setia. Asalkan kau datang dan berharap kepadanya. Dia Allah yang setia dalam hidup kita. Mari kita datang dengan kesungguhan kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berjalan, kasih-Mu
Katakan, ku berserah. Mari berserah penuh kepada Dia. Amin. Haleluya. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari angkat tanganmu, katakan, oh kau lebih tahu Tuhan atas setiap pergumulan umatmu, atas setiap masalah yang kami hadapi. Engkau lebih tahu, engkau lebih mengerti, dan engkau yang lebih sanggup untuk menyelesaikan semuanya. Amin. Katakan, berserah. Oh, amin. Oh, Jesus, hanya Yesus penolong yang setia. Lebih lagi katakan, mari imanmu angkat lebih tinggi lagi. Yes, amin. Engkau lebih tahu. Oh, haleluya. Berserah. Amin. Jesus. Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus. Amin. Yes. Penolong yang setia. Dengan iman katakan, hanya Yesus. 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 Setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Yang setia. Katakan, engkau yang setia. Engkau penolong. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kami mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Karena kami tahu Engkau yang lebih sanggup, Engkau yang lebih peduli, dan Engkau yang lebih tahu. Pada saat ini ya Tuhan, kami sangat bangga punya Allah seperti Engkau. Dan kami tidak akan berpaling, tidak akan mundur, tetapi kami akan terus berjalan maju. Karena kami tahu tidak lama lagi pertolongan Tuhan akan menyertai setiap kami. Jerih lelah, apapun yang kami lakukan, Tuhan tidak pernah abaikan, tetapi semua diperhitungkan. Dan Engkau akan berkata, sabatlah engkau anakku, masuklah, nikmatilah kebahagiaan bersamaku. Ini waktunya. Ini waktunya ya Tuhan. Kami akan terus meningkatkan iman percaya kami kepadamu. Dan hari ini Roh Kudus terus berkarya, mengurapi kami. Sehingga kami tidak pernah lemah dalam perjalanan ini. Namun hari demi hari semakin kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Engkau untuk kami bawa pulang ke tempat kami dimanapun kami berada. Sehingga kami menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi orang lain. Bahkan kemanapun Tuhan utus kami, jadikan kami menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang mau diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Shalom. Iya, luar biasa. Saya melihat wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang penuh sukacita, dan wajah-wajah yang penuh dengan berkat. Katakan amin. Sekalipun udah minggu kelima, serasa ada di minggu pertama. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, pada pagi hari ini di ibadah kita yang pertama, kita akan belajar tentang kuasa Roh Kudus di akhir zaman. Katakan amin. Kita buka Alkitab kita karena saya tidak sediakan. Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Judul perikopnya di sana adalah Hari Tuhan. Bapak Ibu baca, kita sama-sama yang ada Alkitabnya, iPad sucinya, handphone sucinya. Haleluya. Kita buka sama-sama ya. Kita baca, sudah dapat?
Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Cuma beberapa ayat kita baca bergantian. Yang punya mic boleh dipegang mic-nya sehingga lebih dahsyat kuasanya. Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Kalau sudah dapat kita sama-sama baca 2, 2, 3 ya. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pindah dulu. Oke. Kuasa Roh Kudus di akhir zaman ini akan nyata. Amin. Amin. Tidak lagi samar-samar tetapi akan nyata. Sebab yang berkuasa di akhir zaman ini adalah kuasa Roh Kudus. Itu yang menyertai kita. Itu yang menolong kita. Itu yang memberitahukan kepada kita apa rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Karena pekerjaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus sudah berakhir waktu dia terangkat ke surga. Dan dia sedang mengutus Roh Kudus, yaitu pribadinya Yesus sendiri, untuk menemani kita sampai kesudahan zaman. Haleluya. Amin. Oleh karena itu hari ini siapa yang tidak percaya Roh Kudus, maka saya percaya bahwa dia juga tidak mempercayai kepada Yesus. Sebab Roh Kuduslah yang berperan penuh atas hidup kita hari-hari ini. Jadi Roh Kudus itu sangat penting peranannya. Amin. Katakan Roh Kudus sangat penting peranannya. Roh Kudus Haleluya. sangat penting peranannya. Roh Kuduslah yang bicara di hati kita. Yang membuat kita bahagia, sukacita, damai sejahtera itu Roh Kudus. Makanya jangan heran dalam keadaan kesulitan yang kita alami, kita bisa bersukacita. Kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa terobos waktu hujan datang ke gereja. Itu karena apa? Karena Roh Kudus. Orang-orang yang malas beribadah, orang yang banyak alasan beribadah, orang yang mengabaikan Tuhan. Saya mau katakan bahwa sebenarnya Roh Kudus pasti menjamah mereka. Karena dia menuntun kita kepada kebenarannya Allah. Tetapi kitanya yang mengeraskan hati. Haleluya. Kenapa Ibu Rikawati sakit naik motor masih bisa sampai di sini? Itu karena Roh Kudus. Haleluya. Kalau bukan Roh Kudus pasti istirahat di rumah. Bapak Ibu Saudara sekalian, namun nubuatan-nubuatan ataupun perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Yoel ini menjadi berkat bagi kita, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi tebusannya sepanjang zaman, sepanjang masa. Artinya berlaku sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Makanya walaupun dinubuatkan di perjanjian lama, tetapi bukan hanya berarti ataupun berguna di perjanjian lama itu sendiri. Tetapi Alkitab mencatat bahwa nubuatan-nubuatan yang Tuhan sampaikan kepada Yoel atau Nabi Yoel itu berlaku sampai kapanpun. Haleluya. Next. Saya kesini aja biar jangan terlalu melebar.
Dalam Yoel 2, 28 sampai 29 dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Rohnya dicurahkan kepada setiap manusia. Bukan hanya kepada GBI Pipa Belimbing. Halo? Tetapi kepada semua manusia. Perhatikan. Maka dikatakan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, bukan mimpi setan ya. Ya, bukan mimpi dapat emas gitu ya. Tetapi yang dikatakan bermimpi ini, Tuhan akan nyatakan apa yang Dia maksud kepada setiap orang lewat mimpi. Karena karya Tuhan bisa bermacam-macam karena Dia punya kuasa. Tetapi apa yang tercatat di sini, memang inilah yang harus kita mengerti bahwa kalau Tuhan yang berencana, kalau Tuhan yang menyatakan, apapun Dia bisa lakukan. Katakan amin. Haleluya. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Bayangin aja. Kita mengimani bahwa ini sudah akhir zaman. Amin. Tetapi belum berakhir. Jangan sampai nanti pulang dari tempat ini, wah ini akhir zaman. Jual aset. Bu Esther jual ruko. Ayo kita kesempatan. Kita jalan-jalan ke Bali, kita jalan-jalan ke luar negeri. Bukan itu yang dimaksud. Karena kita tidak tahu kapan kedatangannya, namun kita harus bersiap. Sambil kita menantikan kedatangannya Tuhan, kita harus bekerja enggak? Bekerja, berusaha enggak? Berusaha, serius enggak? Serius. Karena kita enggak tahu kapan Tuhan datang. Karena bagi Tuhan tidak ada batasan hari. Tidak ada batasan waktu. Karena Dia yang punya hari ini, esok, lusa dan seterusnya. Artinya Dia sedang bisa melihat ke depan ini apa yang terjadi. Dia tahu. Karena semua terpampang di depannya. Haleluya. Seperti Bapak Ibu Saudara sekalian nonton YouTube. Bapak Ibu bisa tahu, sekalipun baru di setel, bisa tahu sampai selesai. Langsung dicepatin, ya kan? Bisa tahu. Seperti itulah kekuasaannya Tuhan atas waktu. Jadi jangan berpikir, wow, Tuhan punya waktu seperti waktu kita. Enggak. Tetapi firman Tuhan banyak mencatat tinggal waktu sedikit lagi. Di sini dikatakan tidak akan lama lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia akan mencurahkan rohnya kepada kita ataupun kepada setiap manusia di hari-hari terakhir ini. Sehingga jangan heran kalau ada kejadian-kejadian aneh kita lihat sebenarnya itu tidak kebetulan. Tetapi ada rencana Tuhan di dalamnya. Tetapi kita juga punya hikmat. Jangan sampai dimanipulasi oleh data yang ada sehingga seolah-olah Tuhan datang 2 hari 3 hari lagi. Ada penampakan loh, Yesus ada di tembok. Kalau kita lihat Alkitab tidak ada memperkatakan seperti itu. Tetapi percaya nggak kita? Banyak yang percaya, banyak yang mengimani itu. Tetapi Tuhan Yesus katakan Dia akan datang ke dunia ini untuk kedua kali untuk menghakimi Bapak Ibu. Untuk menjemput setiap Bapak Ibu dan saya. Roh Kuduslah yang berkarya. Katakan amin. Haleluya. Karena kita tidak bisa lihat wajah Yesus yang asli. Yang nampak itu seperti gambar yang ada di kalender loh. Maka kita katakan itu Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab tidak ada mencatat bahwa wajahnya seperti yang ada di kalender. Tetapi iman kita berkata bahwa Yesus itu sama dengan kita. Amin. Karena kita segambar dengan, makanya Dia datang ke dunia ini bukan ambil gambar daripada binatang. Bukan ambil gambar daripada ular kobra ataupun ular naga. Tetapi gambar kita
Sebagaimana wajah kita yang ganteng seperti ini, rambutnya, matanya. Bahkan Alkitab mengatakan, memandang wajahnya saja orang sudah terpesona. Karena apa? Di dalamnya ada kemuliaan Allah. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, pandangilah wajah temanmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu. Di dalamnya ada kemuliaan Allah. Amin. Haleluya. Karena kemuliaan Allah itu akan melenyapkan segala kebencian yang ada pada kita. Hari ini mari imani bahwa hari-hari terakhir ini kita harus mempersiapkan diri untuk menerima curahan rohnya. Amin. Haleluya. Iya, kita lanjut dulu ya. Haleluya. Next. Jadi nubuatan ini merupakan janji yang berkesinambungan bagi setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan. Artinya janjinya tidak berhenti karena keadaan yang kita alami. Janjinya tidak berhenti Bapak Ibu Saudara sekalian waktu kita melakukan dosa. Tidak. Tetapi dia menantikan kita untuk kembali ke jalannya Tuhan. Dan janji itu tidak akan hilang. Makanya waktu hari ini kita melakukan dosa, bertobatlah sungguh-sungguh. Maka janji yang awal itu tetap berlaku bagi Bapak Ibu dan saya. Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam, tetapi Tuhan yang mendidik. Katakan, saya siap dididik. Amin. Mau dididik enggak? Atau mau dipecat? Di sekolah siapa di sini guru? Tuh guru tuh, cikgu, ya. Kalau anak didiknya bandel, apa langsung dipecat? Enggak. Dimarahi toh? Dicubit bila penting. Tetapi kita mengasihi, kan begitu. Waktu dia baik, lihat hasilnya bagus. Ah gitu dong anak cikgu, kan begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa Tuhan yang mengasihi kita sama dengan guru-guru yang baik. Hari ini perhatikan. Semua orang percaya dapat dan harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya hari-hari terakhir ini mintalah kepada Tuhan, penuhi aku. Penuhi aku Roh Kudus. Karena kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, saya bisa pastikan kita akan menjadi orang-orang yang gampang meninggalkan Tuhan. Gampang lemah, gampang frustasi. Karena keadaan ini sungguh berat Bapak Ibu Saudara sekalian. Di mana-mana kejahatan terjadi. Kemarin teman kita kena begal ini. Daripada nyawa dia serahkan semua. Motor kasih, uang kasih, handphone kasih. Tetapi kita percaya apa yang dicuri oleh iblis Tuhan akan kembalikan. Amin Marison. Iya. Udah motor baru belum? Udah. Woi, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Wow. Haleluya. Mungkin begalnya tahu. Waktu saya ambil ini Tuhan akan kasih yang baru. Siapa yang mau diambil motornya? Ntar kasih yang baru. Imannya belum sampai di situ ya. Iya Pak, kalau ada yang baru. Marison kan karena banyak tabungan. Enggak, dia enggak banyak tabungan. Tetapi dia banyak duit. Haleluya, Tuhan sediakan. Amin. Haleluya. Jadi hari-hari terakhir ini jangan ada di antara kita yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu dicurahkan bagi setiap orang. Next. Apa yang akan terjadi berdasarkan nubuatan Nabi Yoel ini yang kita baca ini? Apa yang terjadi di akhir zaman ini, di hari-hari terakhir ini? Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang pertama, coba kita lihat. Yang pertama, Allah akan menyatakan nubuatan. Ya, nubuatan akan dinyatakan. Kalau kita lihat di Yoel 2 ayat 28 sampai 29 dikatakan bahwa salah satu akibat utama dari pencurahan Roh Kudus akan menjadi pemberian dan pelepasan karunia-karunia nubuatan. Ini luar biasa. Karena hari-hari ini banyak yang bernubuat kan? Banyak yang bernubuat.
Tetapi karunia-karunia, dampak daripada nubuatan itu seolah-olah nggak ada. Karena bukan hanya nubuat menjadi lubuat begitu. Iya kan, bulan depan kau akan dapat berkat. Tetapi sehari sebelumnya engkau mati. Ya, besok akan kau dapat jodoh. Kau buka mata, buka pintu, siapa yang di depan berdiri, itulah jodohmu. Pas dilihat tukang pemulung. Haleluya. Bapak ibu saudara sekalian, nubuatan sah-sah saja. Karena memang Alkitab menjamin itu. Tetapi karunia-karunia nubuatan itu juga akan nyata Bapak ibu saudara sekalian. Jadi yang pertama menyatakan nubuatan. Jadi melalui apa yang dikatakan oleh Yoel ini, apa yang diterima daripada Tuhan, ini menyatakan nubuatan. Jadi di akhir zaman ini jangan heran. Kalau tiba-tiba bisa bernubuat. Tiba-tiba ada yang bisa mengartikan di belakang. Kita akan lihat hasilnya. Jadi akhir zaman ini banyak hal-hal yang tidak masuk akal terjadi. Dan apakah kita berkata ini sesat? Enggak. Enggak. Jangan cepat-cepat menyatakan sesat. Perlu dipelajari. Perlu ditafsirkan. Karena terlalu banyak orang berkata sesat, sesat, sesat. Akhirnya umat itu bingung. Yang menyatakan sesat itu termasuk hamba-hamba Tuhan. Saling mencekal, saling mencela, saling menjatuhkan. Akhirnya apa yang terjadi? Umat bingung. Hari ini kita kembali ke Alkitab. Bahwa di akhir zaman ini Tuhan akan banyak-banyak menyatakan nubuatan bagi kita. Dan karunia-karunia itu juga akan semakin nyata. Katakan amin. Oke, next. Fungsi dari nubuatan itu sendiri adalah pemberitahuan tentang kehadiran Allah di antara umatnya. Jadi nubuatan itu diberikan kepada setiap umatnya. Itu sebenarnya berkepentingan ataupun kepentingannya Tuhan. Bukan kepentingan diri kita. Tetapi hari-hari ini terlalu banyak kepentingan diri sendiri yang disampaikan. Dan itu menjadi nubuatan. Tetapi kalau kita kembali ke Alkitab, fungsi dari nubuatan itu sendiri adalah pemberitahuan tentang kehadiran Allah di antara umatnya. Contohnya waktu kita memuji menyembah Tuhan. Kita tinggikan namanya. Kita agungkan dia, kita sembah dia. Dan kita berkata, saya merasakan kehadiran Tuhan ada di tempat ini. Saya merasakan di tempat ini begitu kuat kuasa Tuhan bekerja. Itu nubuatan. Artinya kita sedang menyatakan bahwa di tengah-tengah kita ada kehadiran Tuhan. Amin. Itu nubuatan. Bukan berkepentingan kepada diri kita, tetapi berkepentingan kepada Tuhan. Rasul Paulus juga menyatakan bahwa jikalau gereja bernubuat, seorang tamu yang belum percaya dan mengaku, dia akan berkata, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Artinya waktu ada tamu datang ke tempat ini, dia merasakan hadiran Tuhan yang begitu luar biasa. Dia merasakan sesuatu yang berbeda atas hidupnya waktu dia ada di tengah-tengah kita. Maka dia bisa merasakan itu dan berkata bahwa sesungguhnya Allah di tengah-tengah kita ada. Haleluya. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan bernubuat, nanti ulang tahun saya tanggal 13 bulan 11. Bapak Harno akan beli kepada saya iPad. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu bukan nubuatan. Tetapi itu kepentingan saya. Wah, saya tahu ulang tahun saya tanggal 13. Oh, semua makanan disediakan oleh Bu Esther. Bukan seperti itu. Itu bukan nubuat, tapi nubuat. Tuhan bicara kepada saya, Pak Edi akan beli kue ulang tahun. Itu nubuat. Sehingga Pak Edi berkata, oh ya Tuhan sudah ngomong ke Pak Gem. Beli kue lah. Gak ada uang, pinjam-pinjam. Iya kan? Korupsi seperti itu. Enggak. Tetapi
yang menyatakan kehadiran kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Waktu kita berdoa, selalu berdoa. Di situ ada kuasa Tuhan bekerja. Dan siapa yang bisa menyampaikan nubuatan ini? Karena Tuhan katakan atau firman-Nya tadi berkata di awal. Dia akan curahkan rohnya kepada semua orang. Yang tidak kenal Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba-tiba dia bisa bicara. Dia bisa bicara. Itu adalah nubuatan. Itu karunia-karunianya. Haleluya. Artinya kuasa Roh Kudus yang besar bisa berpartner dengan orang-orang di sekitar kita. Bahkan yang tidak dianggap oleh orang. Ataupun mereka adalah kelompok-kelompok kecil yang minoritas. Orang-orang yang tidak dianggap dalam sosial. Tuhan bisa pakai mereka. Untuk menyatakan kemuliaan Allah. Amin. Haleluya. Gereja kita dari awal. Banyak nubuatan. Waktu ada hamba Tuhan datang kita undang tamu. Situasinya masih sederhana sekali. Mereka berkata bahwa gereja ini ke depan akan lebih besar, lebih bagus. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan di tempat ini. Bahkan ada yang bernubuat waktu itu bahwa gereja Pipa adalah sentral kerohanian di daerah ini. Seperti itu. Kita aminkan. Kita aminkan. Itu nubuatan. Yang kita kenal tiba-tiba bisa berbicara sesuatu, itu nubuatan. Tapi dia gak bisa bicara bahasa roh, enggak selalu. Enggak selalu harus bicara bahasa roh. Penting itu. Dan anak-anak Tuhan harus ditandai dengan bahasa roh. Tanda pertobatan. Tetapi bukan itu yang selalu menjadi nubuatan. Kadang-kadang kan kalau bahasa roh ya kan, ya bola-bola sandal lama sandal baru. Ya kan, babi-bu. Ya kan. Jadi kita anggap itu satu nubuatan. Bernubuat loh dia loh. Enggak selalu. Sekalipun bisa karena Tuhan punya kuasa. Tetapi waktu ada, Pak Edi bawa temannya. Mereka merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah itu. Dia berkata, saya merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Itu nubuatan. Seperti Ibu Yuli ya. Waktu pertama hadir di tempat ini. Dia berkata bahwa waktu dia ibadah di situ dia menangis. Tadinya dia gak bisa lama berdiri. Setengah lagu aja belum selesai dia udah duduk. Tetapi sampai persembahan disuruh duduk. Dia kuat berdiri Bapak Ibu. Pinggangnya gak sakit. Saya merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Itu adalah satu nubuatan yang menyatakan bahwa kehadiran Tuhan ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan salah menafsirkan. Tetapi di luar itu Tuhan bisa juga berkarya. Tetapi yang saya sampaikan ini menurut firman Tuhan. Haleluya. Iya, next. Yang kedua, menyatakan mujizat. Menyatakan mujizat Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita lihat dalam Yoel 2, 30-31. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Sebelum, perhatikan, sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir zaman ini. Dia curahkan rohnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yaitu untuk menyatakan mujizat. Katakan menyatakan mujizat. Haleluya. Waktu Bapak Ibu dipenuhi oleh Roh Kudus. Waktu Bapak Ibu tompang tangan dengan apa yang kau kerjakan. Maka di dalamnya ada mujizat. Amin. Yang sakit bisa disembuhkan. Haleluya. Siapa yang kira-kira ada sakitnya. Udah tompang tangan saja. Karena di perkataan kita ada kuasa. Di tanganmu ada urapan. Perkatakan saja. Hendak selalu harus mengandalkan hamba Tuhan. Tetapi salah enggak kita mengandalkan hamba Tuhan? Enggak salah. Karena kita juga butuh sokongan. Butuh dukungan doa. Tetapi Bapak Ibu harus berdoa. Agar apa? Agar mujizat itu nyata. Kekuatan Bapak Ibu
kekuatan kami di tempat ini, kekuatan jemaat kalau disatukan, apa sih yang tidak bisa terjadi? Firman Tuhan katakan 2-3 orang bersehati, Tuhan hadir. Tuhan hadir membawa apa? Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang butuh mujizat dia berikan mujizat. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan, sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu, dia akan buat tanda-tanda. Semakin banyak tanda-tanda mujizat terjadi, saya yakin melalui firman Tuhan, semakin dekatlah kedatangan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ibu Rika bilang kistanya itu udah besar waktu itu. Tetapi waktu dicek, waktu kita ketemu katanya nggak ada. Saya nggak tahu pemeriksaan terakhir bagaimana. Sudah tidak ada lagi. Nggak nanya, kok bisa begitu dok gitu. USG lagi. Enggak apa-apa. Pemeriksaan yang akurat biar dilaksanakan. Sehingga kita semakin tahu bahwa mujizat itu masih ada. Amin. Haleluya. Kista itu enggak segampang amandel ya. Kalau amandel bisa ada, bisa keluar. Kalau kista itu kalau sudah ada di situ memang tetap bertahan di situ. Tapi kalau dia hilang, siapa yang bisa melakukannya? Ya, ini tuh medis tuh ya, Ibu bidan ya. Ya, yes ya. Dia belajar tentang kesehatan. Jadi percaya. Waktu dokter katakan seperti itu, terima kasih Tuhan. Tuhan yang melakukan. Amin. Haleluya. Jadi itu yang membuat kita semakin yakin kuasa Tuhan itu dahsyat. Pekerjaannya dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Jadi akhir zaman ini jangan main-main. Katakan jangan main-main. Mujizat itu harus kita alami. Amin. Next. Jadi di hari Tuhan seluruh manusia di bumi akan melihat adanya mujizat di langit. Ya. Dia akan melakukan hal yang luar biasa. Benda-benda di angkasa. Kalau Bapak Ibu lihat antariksa itu. Ya, saya lihat satu film yang benar-benar dia disyuting di ruang angkasa. Itu waduh ngeri Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu lalu lalang itu planet sama semuanya itu, Jupiter semuanya, matahari, bulan itu sama-sama bergerak semuanya Bapak Ibu. Ya bergerak. Tetapi tidak ada yang tabrakan. Semua ada di posisinya. Coba salah satu error. Nabrak, pasti saling tabrak. Itu artinya kuasa Tuhan dahsyat Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang mengatur pergerakan itu? Tuhan. Kita aja bawa mobil aja bisa tabrakan, bisa ditabrak ya kan? Tetapi kita lihat di antariksa itu, begitu luar biasanya itu. Gegap gempita kalau kita lihat. Siapa yang bisa melakukan itu? Hanya Tuhan saja. Jadi di sini dikatakan bahwa kekuatan dan kedahsyatan Tuhan itu akan semakin nyata dalam hidup kita. Bisa aminkan ini amin? Haleluya. Jadi memang kita harus menyadari sepenuhnya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di akhir zaman ini, harapkan Tuhan terus berkarya dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Ya, dikatakan manusia yang semakin pintar dan menganggap bahwa dunia ada di dalam genggamannya akan menyadari bahwa mereka hanyalah ciptaan. Bapak, Ibu dan saya hanyalah ciptaan. Ada batasan-batasan. Tetapi semua harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kita bukan pencipta, tetapi ciptaan. Makanya orang-orang yang diciptakan, khususnya kita, jemaat di tempat ini, harapkanlah selalu mujizat. Amin. Haleluya. Yang terakhir. Ya, ini mujizat terjadi yang mulai begini-begini. Saya bingung loh, ibadah pertama kok bisa ngantuk gitu loh. Iya kan, kok bisa 5 watt gitu. Masalahnya masih fresh gitu loh. Haleluya, makanya jangan lipat tangan kalau dengar firman Tuhan. Gerakkan tanganmu, yes, haleluya, amin, puji Tuhan. Pasti gak ngantuk. Tapi semakin dilipat tangan, leher turun dikit.
Haleluya. Yang ketiga, menyatakan keselamatan. Katakan amin. Yoel 2:32 dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Katakan amin. Sebab di Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Katakan, saya terlepas. Haleluya. Bapak Ibu dipanggil toh? Tapi jangan hanya dipanggil. Karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kalau bisa dipanggil dan dipilih, katakan, saya orangnya. Oh, maunya. Tapi firman Tuhan mulai, bukan saya ngomong. Saya bilang 5 watt, tapi ada yang bilang ngantuk. Haleluya. Ya, jadi yang ketiga ini adalah dia akan menyatakan keselamatannya. Jadi Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu akan menyatakan keselamatan kepada kita. Jadi fungsi Roh Kudus itu sangat banyak, tetapi kuasanya akan memaksa Bapak Ibu dan saya untuk menerima keselamatan itu. Orang-orang yang sudah dipaksa oleh Roh Kudus lewat keadaan yang kita alami dan tidak sadar-sadar, maka dia tidak termasuk yang dipilih. Jadi Bapak Ibu dipanggil harus dipilih. Next, terakhir. Ya, jadi puncak dari hari Tuhan yang sebenarnya bukanlah untuk mempertontonkan kuasa Allah. Tadi dikatakan ada mujizat, ada nubuatan. Jadi kuasa Roh Kudus itu di akhir zaman ini bukan untuk mempertontonkan ataupun biar dilihat hebat, bukan lagi. Ya, yang Allah rindukan dari semua adalah keselamatan manusia. Katakan amin. Yang dia rindukan di akhir zaman ini, semua orang bertobat dan menerima keselamatan itu. Itu yang dia rindukan. Sehingga waktu penebusannya tidak ada yang sia-sia. Katakan amin. Jadi ia rindu melihat manusia diubahkan dan siap untuk dijadikan tempat curahan daripada rohnya. Amin. Dia rindukan itu. Dia merindukan itu. Dia tidak hanya melepaskan rohnya, lo terima atau tidak terserah, enggak. Tetapi dia mau kita benar-benar menerima roh itu. Katakan amin. Itu kerinduannya. Kalau hanya dicurahkan selesai, dia bukan Allah. Tetapi Allah yang rindu kita ini selamat. Katakan amin. Ya. Jadi ia selalu rindu bahwa waktu kita berseru kepada Tuhan, kita diselamatkan. Amin. Jadi kuat kuasa Roh Kudus di akhir zaman ini akan menyatakan nubuatan-nubuatan. Dan juga dia akan menyatakan mujizat. Dan dia juga akan menyatakan keselamatan bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Haleluya. Itu intinya. Itu intinya. Karena waktu kita fokus menerima itu, maka semua akan mengikuti kita. Makanya firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Uangmu ditambahkan. Umurmu tambah. Jangan bertambah uang tapi umur tidak panjang. Tetapi banyak uang, panjang umur, bahagia. Itulah yang kita rindukan ada di bumi ini, enggak ada yang lain. Tetapi yang terakhir, keselamatan menjadi bagian kita. Katakan haleluya. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri firman Tuhan ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Katakan mengalir. Mengalirlah di tempat ini. Katakan mengalir. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkan. Mari Bapak Ibu, engkau yang ada di rumah juga angkat pujian ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Katakan mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus.
Yang sakit katakan sembuhkanku. Sembuhkan. Semua katakan mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Katakan mengalirlah. Mengalirlah di tempat ini. Di tempat ini mengalir. Mengalirlah. Oh Roh Kudus, pulihkanku. Pulihkanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah tawar hati melihat keadaan di sekitarmu. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu sayang kepada kita. Sampai-sampai Dia memikirkan kelanjutan hidup kita. Bukan hanya di bumi ini, bahkan sampai kekekalan. Dia terus memaksa kita untuk mendekat kepada Dia. Dia terus membuat kita bagaimana bergantung kepada Dia. Roh Kudus lewat kuasanya menyatakan segala kemuliaan Allah. Dan hari ini jangan pernah mengeraskan hati. Waktu Roh Kudus bicara di hatimu, waktu engkau diizinkan mengalami lembah kekelaman, jangan pernah mengeraskan hati, tetapi belajar untuk menyadari, apakah saya sudah ikuti apa yang Dia mau. Hari ini mari taklukkan segala pikiranmu, segala kemauanmu kepada Roh Kudus. Dia akan ubah itu, Dia akan poles itu, dan Dia akan sejajarkan dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga engkau akan melihat segala doamu, bahkan segala rencana Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari angkat tanganmu, katakan. Waktu kau angkat pujian ini, kuasa Tuhan akan bekerja. Dia akan menyatakan kuasanya dalam hidupmu. Rasa hausmu, rasa laparmu, itu akan mempengaruhi mujizat yang kau alami hari-hari ini. Mari angkat tanganmu, katakan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Katakan. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah. Sekali lagi katakan mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah. Mengalirlah di tempat ini. Di tempat ini mengalirlah. Mengalirlah. Oh Rohku, sembuhkanku, katakan. Pulihkanku, pulihkan, selamatkanku Tuhan, selamatkanku. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya persilakan Ibu Gembala berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh baik. Kau sangat baik dalam hidup kami. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Roh-Mu ada di tempat ini. Engkau telah mengurapi hamba-Mu Gembala sedang kami di tempat ini, menabur firman. Biarlah firman itu satu kata pun tidak jatuh di tanah yang kering, tetapi jatuh di tanah kami yang subur hari ini. Hati-hati yang subur hari ini. Jadikan kami menjadi jemaat yang bertumbuh dan berbuah-buah kemenangan firman-Mu. Di akhir zaman ini, biarlah kami mempersiapkan roh kami selalu ada intim dengan Tuhan. Ada mujizat yang kami alami,
Ada kemuliaan terjadi dalam hidup kami. Karena di akhir zaman ini banyak yang menggoncang iman kami. Ajaran-ajaran yang tidak sehat membawa kami kepada hal yang tidak benar. Hari ini Bapa, berikan kami hikmat untuk mengerti situasi yang kami alami di akhir-akhir ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pengurapan-Mu terjadi dalam hidup kami. Sekalipun akhir-akhir ini kami mengalami suka dan duka. Kami mengalami goncangan-goncangan ekonomi, goncangan kesehatan. Tetapi kami percaya karena ada roh Tuhan dalam hidup kami, mujizat akan terjadi. Pemulihan usaha bisnis akan terjadi. Sekalipun pakar daripada ekonomi memprediksi tahun depan akan abu dalam sejarah ekonomi, tetapi kami orang yang beriman, orang yang percaya ada pembelaan Tuhan, ada mujizat terjadi. Bahkan berkah-berkah orang fasik akan terjadi dalam hidup kami, akan turun kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami tetap berharap kepada Tuhan di akhir zaman ini. Biarlah roh kami tetap menyala-nyala, roh kami berkobar-kobar. Karena di dalamnya ada kuasa kesembuhan. Di dalamnya ada kuasa mujizat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mengurapi pakai lebih lagi hamba-Mu untuk menyampaikan suatu sabda firman kepada dunia yang gelap ini. Sehingga dunia yang gelap menjadi terang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita semua umat yang percaya yang mengalami kuasa Tuhan tempat ini katakan amin. Haleluya, haleluya. Makasih Bu Gem. Warta satu. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman kita berjalan seperti biasa Bapak Ibu, bahwa minggu depan ibadah kita tetap 2 kali, yaitu jam 8 dan jam 10. Bapak Ibu ada di sini warta, ada bahan kersel, jangan tinggal bawa pulang Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kita ibadah kersel kita bisa mengikuti dengan baik. Kersel akan dilayani oleh Kersel Haleluya. Kok haleluya itu ya? Haleluya. Memang kadang komputer kita ini kita capek juga ngetiknya ya. Berdoa biar Tuhan buka jalan. Yaitu tanggal 30 bulan tanggal berapa itu kok tanggal 30? Tanggal berapa hari Kamis? 3 ya, tanggal 3 ya, maaf ya. Yaitu jam 7 malam, tempat di rumah Ibu Risma. Ya, rumah Polindon ya. Ya, udah pindah kan Bu? Oh, udah pindah. Ya, di rumah Polindon. Haleluya. Muncul lagi Polindon. Ya, WL-nya yaitu saudari Michelle, 2 pembukaan Ibu Lindon, terus 2 persembahan Bapak Frans, kolektan Ayu. Ayu jangan lupa ya. Terus firman Tuhannya saya sendiri. Ya Bapak Ibu lihat di situ warta. Untuk drum saya yang salah ketik kali ya, Yosi ya Pak Harno ya. Ya karena hari ini kan Marisol ya, jadi berganti ya. Saya salah ketik di sini ya. Untuk drumnya saja yang berubah. Terus di situ ada persepuluhan, ada ucapan syukur. Terus saat teduh kita berjalan seperti biasa, yaitu jam 4.40. Yang belum ikut silakan mengikutinya. Terus Natal umum kita tanggal 11 Desember jam 4 sore. Mengingat Natal kita sudah semakin dekat, bagi jemaat Tuhan yang sudah berjanji iman sudah bisa melunaskannya. Haleluya. Atau masih perlu cicil dulu? Tetapi bulan November itu sudah harus beres ya. Iya. Jadi di sini saya tidak catat, saya kelupaan untuk rapat Natal. Itu diadakan minggu depan tanggal 6. Selesai latihan dan mungkin persiapan Natal ya. Jadi selesai itu kita rapat Natal. Jadi semua tim yang berhubungan dengan Natal, mari kita sama-sama luangkan waktu. Atur waktunya sehingga kita bisa selesaikan. Karena saya rasa untuk rapat tidak ada waktu lagi. Karena banyak harus kita bicarakan di sana ya. Haleluya. Semangat. 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 Gitu dong ya. Haleluya. Oke, saya rasa tidak ada, namun tetap berdoa terus buat parkiran gereja kita.
Bapak Ibu lihat ke depan, tumpang tangan dalam nama Yesus. Karena itu memang sedang dijual. Harganya lumayan 2.300.000. Tadinya 2,5 juta per meter. Jadi tumpang tangan saja sehingga ini menjadi tempat parkir gereja kita. Katakan amin. Dan juga kamera Bapak Ibu Saudara sekalian buat live kita. Saya melihat kemarin waktu saya ke tempat Ibu Lina, saya buka di televisinya YouTube kita, itu kabur semua. Karena apa? Mungkin karena kita handphone, ya harus ke handphone. Kalau ke TV dia blur. Tahu blur? Ini hidung jadi panjang. Makanya nggak naik-naik, masih ada di 350 sekian ya, belum nggak cepat. Karena saya menyadari memang orang kurang tertarik kalau sudah masuk ke TV. Tapi kalau di handphone masih oke lah ya, masih wajahnya masih ganteng gitu ya, masih cantik. Jadi biar naik rankingnya, makanya fasilitas kita butuh. Kita butuh kamera. Jadi bawa dalam doa. Amin. Haleluya. Semangat. Harus semangat. Berdoa itu harus semangat. Saya rasa tidak ada lagi pengumumannya. Hah? Oh ya, Ibu Yeni sudah pulang dari rumah sakit kemarin hari Sabtu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya sudah bisa jalan. Tadinya nggak bisa Bapak Ibu, sakit ya. Dia sudah bisa. Jadi yang belum melihat boleh langsung ke rumahnya saja ya. Haleluya. Bapak Ibu ada waktu selesai ibadah berangkat ke sana atau sore atau malam terserah. Bebas 24 jam. Katakan 24 jam. Ya, jadi langsung saja ya. Kalau tidak tahu rumahnya nanti minta di Sherlock. Saya rasa itu saja pengumuman kita. Mungkin ada bendera Natal? Oke, ini sudah ada katanya. Yang warna hijau sama sekali belum cicil ya? Udah lunas. Oh, udah lunas. Oh, udah banyak loh. Terus wow. Sudah ada 21.900.000. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Udah ada berapa persen itu ya? Sudah ada 70%? Iya sekitar 70-an lah ya, kurang lebih. Kita percaya November 100%. Katakan amin. Haleluya. Ini ada nomor rekeningnya, langsung ditransfer aja. Nanti dikirimkan bukti transfernya. Oke, saya rasa itu saja, tidak ada lagi. Ada yang pertama hadir di tempat ini? Sebelah kiri saya? Sebelah kanan? Haleluya. Oleh karena itu mari kita bangkit berdiri. Semua jemaat-jemaat yang setia. Haleluya. Oh, mari angkat tanganmu. Amin. Kiranya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan dan memperluas Katakan daerahku Tuhan, daerahku. Dan kiranya dan kiranya tanganmu Tuhan, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Katakan sehingga amin. Oh haleluya. Tidak menimpa aku sehingga kesakitan. Sehingga kesakitan, amin, tidak menimpa aku. Tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke tugas kami masing-masing, ke rumah tangga kami. Kami percaya perjalanan kami selalu perjalanan yang berhasil dan beruntung, yang di dalamnya ada mujizat yang kami alami. Segala roh maut, kecelakaan, penyakit, bahkan virus tidak bisa menimpa setiap umatmu, karena Tuhan yang membela.
Hari ini pulangkan kami dengan sukacita dan buat kami terus setia untuk melakukan firman-Mu karena ada berkat yang luar biasa di dalamnya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian angkat kedua tanganmu, bahkan engkau yang ada di rumah, aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan mari kita sama-sama pulang dari tempat ini membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai menolong menghibur kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima